Kami masih melaporkan langsung dari depan KPU RI. Breaking news aktualisasi ini masa aksi tambahan juga hadir. Mengajak memimpin Indonesia 5 tahun ke depannya, maka kita sesama anak bangsa. Pemilu ini diulang untuk pernah ada di dalam sana. Kami minta pemilu ini diulangkan. Kami minta pemilu ini diulang. Bahwa 02 itu tidak adil. Kami minta dicurangkan itu tidak, tolong dihentikan kawan-kawan. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Detik-detik akhir pengumuman KPU siapa sih sebenarnya yang menang versi KPU. Tapi di satu sisi banyak yang kemudian mengatakan demo tetap akan berlanjut. Ini detik-detik pengumuman hasil Pilpres 2024, Jubir Amin mengatakan apapun hasil KPU kami tetap gugat ke MK. Karena apa? Karena dugaan-dugaan yang kemudian muncul hari ini tidak boleh di situ begitu kan. Apalagi dugaan kecurangan. Artinya apa? Artinya walaupun Anies Baswedan menang begitu kan, mereka tetap memberikan gugatan ke MK atas dugaan-dugaan yang dilanggar oleh orang-orang mereka atau oknum-oknum mereka begitu kan. Ini kan demi bangsa dan negara, demi tahun 2029. Jadi kalau seperti ini terus dijidrai demokrasi kita, kapan mau baju bangsa kita? Jadi artinya ya koalisi perubahan sepakat akan menggugat ya, bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah, tapi bagaimana demokrasi ini berjalan dengan baik di situ. Saya rasa setuju begitu kan ya, sangat setuju sekali dengan adanya hal-hal yang kemudian tidak diinginkan ya, masalah salah satunya misalnya ya, salah satu dugaan kecurangan yang ada di situ begitu. Ini benar-benar dilakukan ya untuk mengusut apa yang sebenarnya terjadi begitu. Maka saya kira di detik-detik akhir ini masyarakat turun ke jalan ya, demo di situ begitu kan. Ya, mulai berdatangan di kantor KPU jelang pengumuman hasil Pilpres 2024. Ya, ini bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah. Karena ini pada kenyataannya adalah soal bagaimana marwah demokrasi harus menjunjung tinggi di situ. Ya, siapapun pemimpinnya ya silahkan begitu kan. Tapi bukan berarti kita harus memainkan hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Jadi artinya apa? Artinya masa datang menuntut ya di situ dengan dugaan-dugaan yang kemudian tidak diinginkan. Apalagi Sirekap itu sudah dibongkar habis-habisan oleh pakar IT di situ. Jadi melihat dengan hal ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ada yang mengatakan kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang. Bukan soal itu ya. Ini soal masalah marwah demokrasi dengan sebuah kejujuran dan jurdil di situ. Maka saya katakan sejak awal, wah ini kalau seperti ini terus dibiarkan begitu kan, maka hal-hal yang tahun 2029 maka akan lebih parah lagi. Maka setidaknya bagi kami untuk bagaimana nanti masyarakat itu harus benar sadar di situ. Apa yang terjadi selama ini, pemimpin yang mana yang harus kita pilih. Nah, logikanya kan seperti itu. Jadi saya rasa boleh-boleh aja siapapun yang menang di situ. Tapi bagi kami adalah ini bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah, tapi bagaimana kondisi dan situasi begitu ya. Marwah dari demokrasi itu harus benar-benar ada. Bahkan ya walaupun Amin menang, kecurangan pemilu yang dilakukan Jokowi tetap harus dibongkar tuntas. Betul begitu kan. Maka setidaknya ini harus dibongkar habis-habisan di situ. Tidak ada persatuan dan kesatuan kalau tidak ada keadilan. Nanti habis buka kalau mau nangis ya nangis aja, yang kenceng jangan tahan, yang biar nggak stres. Ya nggak stres sih sebenarnya. Tapi pada kenyataannya kita mengawal pemilu ini dengan baik, mengawal pemilu ini dengan dengan tuntas di situ begitu kan ya. Jangan lagi kemudian karena pada kenyataannya adalah hasil kecurangan misalnya, dugaan kecurangan ya melahirkan pemimpin yang tidak baik begitu kan.
melahirkan pemimpin yang tidak baik. Dan kalau tidak baik ya berujung korupsi sana sini lihat saja nanti ke depan begitu kan. Karena marwah demokrasi tidak dijaga dengan baik, masyarakat yang jadi sasaran lagi begitu kan. Masyarakat yang menjadi dampak di situ begitu. Kalau pemimpinnya baik, maka akan menghasilkan ya rakyat yang baik di situ. Ini bahkan ya kalau nggak siap kalah nggak usah ikut pemilu katanya begitu. Ini bukan soal kalah, soal yang menang, tapi marwah dari KPU itu sendiri begitu. Jadi ada orang yang kemudian di luar sana banyak komentar-komentar terkait wah ini kalau kalah ya kalah, kalau menang ya kalah. Bukan soal itu, tapi soal bagaimana keadilan, kejujuran begitu kan ya, yang menghasilkan pemimpin yang baik. Jadi kalau menghasilkan pemimpin yang baik dengan hasil jujur begitu walaupun kalah ya masyarakat tetap tidak akan menjadi korban di situ. Jadi saya rasa ya oke lah orang-orang di luar sana boleh berspekulasi apapun, tapi saya yakin ya seyakin-yakinnya dugaan-dugaan kecurangan seperti ini harus diusut begitu siapapun yang menang. Bahkan detik-detik pengumuman hasil Pilpres 2024 jubir Amin apapun hasil KPU kami tetap gugat ke MK. Juru bicara jubir Timnas Pemenangan Anies Mohaimin atau Amin ya Usama Abdul Aziz mengatakan apapun hasil yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait perolehan suara Pilpres 2024, Timnas Amin tetap akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi MK dengan ya dugaan tindak kecurangan. Begitu pula dengan Partai Koalisi Perubahan yang terdiri dari PKB, ya PKS dan Nasdem yang juga akan mengulirkan hak angket lewat DPR. Nah, jalan satu-satunya yaitu adalah hak angket untuk mengusut dugaan-dugaan yang ada selama ini begitu kan. Maka mulai dari KPU kita harus usut begitu kan, ya. Terus kemudian yang lain kita harus usut di situ. Jadi bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi bahwa nuansa-nuansa seperti itu harus benar-benar dibongkar ya. Harus benar-benar dibongkar karena pada kenyataannya masyarakat jangan sampai lagi ada kecurangan-kecurangan yang muncul begitu kan. Netralitas sebagai seorang penegak hukum, netralitas sebagai ASN, netralitas sebagai aparat di situ begitu kan. Netralitas sebagai kepala daerah, kepala desa dan sebagainya. Ya ini harus diusut di situ begitu. Biar tidak ada kecurangan-kecurangan yang muncul selama ini. Bahkan ya apapun begitu pula dengan Partai Koalisi Perubahan yang terdiri dari atas PKS dan PKB. Pria yang akrab disapa ya Sami ini mengungkapkan pihak tim kuasa hukum ya nasional Timnas Amin telah mengumpulkan seluruh bukti dan siap dikirimkan ke MK. Sudah lengkap 100% dan dalam waktu dekat akan dimasukkan ke MK. Apapun ya, Sami menegaskan bahwasanya, Sami menegaskan bahwasanya bukti yang mereka pegang ya tidak lain adalah bukti yang tidak dapat dibantah. Bahkan sebagai informasi Paslon 01 Anies Baswedan Muhammad Iskandar ya unggul di 2 provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Barat. Aceh dan Anies Caimin ya mampu meraup sebanyak 2.369.534 suara. Ya karena pada mereka Aceh dan Sumbar itu begitu kan ya walaupun dikasih bansos mereka tidak tertarik begitu kan. Ya berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain begitu kan yang kemudian hanya ingin kepentingan-kepentingan ya hanya karena ingin bansos dan sebagainya begitu kan. Saya kira tidak semua yang menerima bansos itu adalah mendukung Prabowo Gibran. Tapi tidak semuanya pendukung Prabowo Gibran itu adalah menerima bansos. Saya kira begini ya. Kenapa ada dugaan-dugaan yang muncul selama ini begitu kan? Karena memang ya lihat saja Sirekap katanya bermasalah dan itu sistemnya begitu kan yang harus kita usut. Nah, apalagi ya memang ya rakyat sudah memberikan yang terbaik. Tapi kan kalau sistemnya agak repot kan lucu juga begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.